tamu lainnya kali ini bukan warga negara Indonesia, dia berasal dari Palestina, seorang penyanyi asal Palestina yang menjadi viral di Indonesia dan kabarnya sempat mengalami trauma ketika berada di negaranya. Di pagi akan kita hadirkan, ini dia Oday Akras. Oday, ya ahlan wa sahlan wa marhaban, kif halak? كويس ولا الحمد لله تمام؟ بخير. الحمد لله. Halas. كيف في فلسطين تمام؟ Tamam insyaallah. Alhamdulillah. Apa artinya King? Ya bagaimana Palestina, baik apa gitu. Oday, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fiikum. King. Halas. Iya. Oday sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Saya sudah hampir 4 tahun. Oh, 4 tahun. Bahasa Indonesia yang lancar, mengerti? Ya insyaallah bismillah. Masih belajar tapi Masih belajar. ya minimum sudah bisa ngomong. Ya syuai ya. Syuai, Oke. sedikit. Tapi terdengar lancar ya, sepertinya Terdengar paham ya. lancar, iya. Kita Paham. mau Dia kasih paham kok, dia ngerti keadaan kita tuh seperti apa. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambia di rumah, ini dia Oday, seorang penyanyi asal Palestina yang kabarnya juga sempat menjadi korban ketika ada blokade di jalur Gaza beberapa waktu lalu. Iya. Sebelum kita bahas ya, Istrinya orang Jember ya? Iya. Saya juga orang Jember. Iya. sebelum kita bahas tentang istri kamu dan karir menyanyi kamu, kita penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Pada akhirnya kamu punya usaha untuk keluar dari negara kamu sendiri. Emang apa yang kamu alami saat itu? Kalau di Palestina memang kita semua tahu kondisi Palestina masih di bawah penjajahan sudah sekitar 70 tahun lebih ya. Belum merdeka, belum Karena dalam Al-Quran sudah ada ya. Iya, belum bebas. Jadi memang kondisi di sana tidak seperti Indonesia. Di Indonesia alhamdulillah kita menikmati semuanya yang ada di Indonesia aman, tidak ada penjajahan, bebas mau melakukan apapun bisa alhamdulillah. Tapi di Palestina itu semuanya terbatas. Bahkan kita di Palestina, rakyat Palestina tidak punya bandara, tidak punya transportasi internasional, tidak ada, tidak membolehkan dari penjajahan. Nah, kok bisa keluar dari Palestina terus gimana? Jadi kita rakyat Gaza khusus ya, karena saya dari kota Gaza. Gaza itu seperti penjara yang terbesar di dunia. Itu ada 2 juta orang memang tinggal di Gaza, itu tidak ada jalur, tidak ada bandara, tidak ada kereta, tidak ada transportasi, kecuali ada 1 jalur antara Mesir dan Gaza, dan itu selalu tutup jalurnya. Jadi hanya 3 hari setiap bulan atau setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan dibuka, dan itu ada orang banyak yang mau jalan ke luar negeri karena ada kebutuhan seperti ada orang yang sakit yang mau belajar di luar, banyak ya. Jadi antrinya itu lama, belum tentu bisa cepat. Harus antri lama banget untuk bisa keluar ke Mesir. Nanti dari Mesir, dari bandara Mesir bisa keluar negeri, dan juga dari Mesir tidak bisa juga ke semua negara di dunia karena paspor Palestina itu sangat terbatas. Hanya alhamdulillah Indonesia sama beberapa negara termasuk Malaysia sama Turki yang menerima orang Palestina. Jadi kita kalau mau keluar kemana-mana nggak boleh. Ke Amerika Itu tidak boleh, ditolak. Ke Mekah sebenarnya 15 tahun yang lalu masih susah banget juga. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai dimudahkan untuk umrah Untuk pergi atau ke Saudi ya. Tapi tetap pakai visa juga. Baik, berarti artinya kamu emang secara jalur legalkah untuk bisa keluar dari kota Gaza, kemudian untuk menuju Mesir dan terbang ke Indonesia? Iya. Jadi saya itu diundang dari teman saya yang ada di Malaysia, namanya Abu Aish, dan saya kirim salam dari sini karena beliau orang sangat baik sama saya. Dan beliau undang saya untuk datang ke Indonesia sebagai imam di salat tarawih karena alhamdulillah saya udah menghafal Al-Quran Al-Karim di umur 14 tahun di sana, dan alhamdulillah udah punya juara dapat juara 1 di membaca Al-Quran Al-Karim di Gaza. Alhamdulillah. Jadi dapat undangan ya? Diundang, dan saya mengisi imam di Indonesia alhamdulillah. Dan rencana Allah Azza wa Jalla itu pasti yang terbaik karena saya tidak pernah masuk ke Indonesia, tidak pernah tahu bagaimana Indonesia, dan qadarullah saya tidak ada rencana untuk tinggal stay di Indonesia, tidak ada sama sekali.
dan tidak pernah membayangkan kalau saya akan menjauh dari keluarga dan meninggalkan teman-teman saya di sana gitu. Tapi ya rencana Allah yang terbaik, saya di Indonesia hampir 1 bulan, terus diminta lagi 2 bulan, alhamdulillah. Dan saya sangat suka, sangat cinta sama Indonesia ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya jalur Rafah yang itu udah tutup, tidak bisa kembali lagi ke Palestina karena udah ditutup. Ya. Dan biasanya kalau mau kembali ke Gaza, pulang ke Gaza, tidak membolehkan di bandara. Karena mereka cek dulu kalau jalur Rafah itu tutup atau buka. Kalau tutup, Tidak nggak bisa boleh masuk. berangkat ke pesawat. Jadi kita stay di sini, di negara yang kita masih ada. Gitu. Nggak boleh. Qadarullah saya duduk hampir 2 bulan lagi, jadi total 5 bulan. Akhirnya COVID pandemik gitu sudah mulai dan benar-benar tidak bisa kemana-mana. Saya memutuskan mau belajar bahasa Indonesia karena saya sangat cinta sama rakyat Indonesia yang marah, yang ramah, sorry, bukan marah. Marah sama ramah beda loh. Iya, yang ramah, yang luar biasa, masya Allah. Dan saya sangat merasa saya di sini bukan orang asing. Saya di antara saudara-saudara saya semuanya, banyak kok. dimanapun di Indonesia, masya Allah memuliakan dan Palestina tuh termasuk banyak di Indonesia ya. Betul. Palestina Iya, tuh alhamdulillah. orang-orang Palestina tuh Dan banyak. sampai akhirnya bisa duduk di sini sebagai bintang tamu di pagi-pagi Ambiar ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak. Tapi Dengan senang hati. ada kesulitan nggak sih ketika keluar dari jalur Gaza? Karena kita dengar kamu sempat sampai membayar tentara untuk bisa keluar dari jalur Gaza. Iya benar, makanya itu untuk Itu tentara apa? kalau antara Mesir sama Kan ada siapa? Palestina sama ada tentara Gaza sama tentara Iya, tentara Mesir sebenarnya. Oke. Untuk bayar Perbatasan ya? di sana kayak membeli visa gitu. Karena kalau tidak bayar itu susah banget. Berarti kamu memang lahir dan besar di Gaza ya? Lahir ya di sana. Berarti kamu menyaksikan sepanjang usia kamu apa yang terjadi peperangan di sana? Iya, sudah dari saya anak kecil udah lahir udah biasa kalau bom, perang, berjuang. Udah biasa, Bahkan Masya saya ada video di YouTube sudah 4 tahun yang lalu, saya penyanyi lagu Palestina, lagu untuk semangat ya, di dekatnya Israel, dekat tentara Israel saat ada protes orang Palestina dekat di sana. Tapi alhamdulillah saya masih selamat, masih bisa hidup. Ya, alhamdulillah. Perasaan kamu seperti apa sih hidup dalam suasana yang mencekam setiap hari, tidak menentu dari hari ke hari? Kamu Iya. nggak takut kena tembak atau kena bom? Sebenarnya kita rakyat Palestina itu seperti manusia di seluruh dunia, seperti manusia di Indonesia, di Malaysia, dimanapun. Kita cinta cinta maksudnya masih mau hidup, masih mau menikmati di dunia ini karena Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk memang untuk menikmati di dunia ini juga dan ada keturunan-keturunan sampai hari kiamat gitu. Tapi memang kondisi Palestina itu sekarang karena di bawah penjajahan, kita tidak ada option lagi kecuali membela hak kita, berjuang untuk kembalikan Palestina. Jadi dididik dari anak kecil harus berjuang untuk kembalikan Palestina, harus percaya kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kita ini insya Allah yang punya hak, yang punya tanah. Mereka yang penjajahan kita, mereka tidak punya hak di tanah ini. Walaupun kita tidak punya senjata yang paling besar itu miliki mereka, tapi kita punya senjata yang paling kuat, yang paling besar, yaitu senjata kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bisa melawan mereka ya, sampai insya Allah Palestina itu bisa merdeka, bisa bebas, dan semua orang-orang Indonesia bisa menuju ke Palestina. Amin. Di dalam kondisi sudah merdeka insya Allah. Tapi kalau keluarga sendiri, kamu kan artinya meninggalkan banyak keluarga di Gaza. Iya. Kamu ada perasaan kangen dan ingin kembali ke Gaza nggak sih? Oh iya, sangat kepengen. Di situ ada siapa saja di Gaza? Ada orang tua saya. ibu. Dua-duanya masih ada. Alhamdulillah. Saudara yang lain juga. Kamu berapa saudara? Saya punya 7 saudara. Kamu nomor? Nomor berapa? Saya pertama. Oh, berarti masih kecil-kecil ya? Adik-adik kecil-kecil? Adik-adik semuanya. Tapi kamu bisa menghubungi keluarga kamu? Bisa, tapi tidak bisa setiap hari karena memang di sana listrik itu terbatas, hampir 8 jam sehari. Odai, apa yang ingin kamu sampaikan untuk keluarga kamu? Iya, ini karena juga bisa live streaming juga. Ya, saya sangat rindu kepada ibu saya, Ummi. Il Arabi, oke. Yamma. Oke. Boleh silakan menggunakan bahasa. Ya, Yamma ويابا dan عائلتي وعائلتي أيضا بحب يعني أقدم لكم رسالة شكر على دعمكم وعلى دعائكم
المستمر لي وأسأل الله تعالى أن نلتقي بكم قريبا وأن تتحرر فلسطين إن شاء الله تعالى في أقرب وقت ممكن إن شاء الله تعالى. سلامي وحبي lakum insyaallah. Masya Allah. Apa artinya kurang lebih? Iya, saya rindu banget kepada ibu saya dan ayah saya dan keluarga saya, dan saya sangat mencintai mereka, dan semoga insyaallah ta'ala bisa Kita bertemu dipersatukan segera lagi. dan bisa Palestina bisa merdeka. Amin ya Rab. Amin. Kita berharap yang terbaik ya. Amin, ya Rabbi. Oday dan juga keluarga Amin, ya di Rabbi. Palestina. Tapi ini juga mungkin ada salah satu alasan kenapa Oday begitu betah sekali tinggal di Indonesia. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Siap. YouTuber Palestina nikahi wanita Jember beda usia 15 tahun dapat petunjuk lewat salat. Siapa nama istri? Istri saya yang tercinta namanya Ayu Aida. Ayu Aida. Jembernya apa Jember mana? Jember Cengkawa. Jenggawa. Jenggawa. Janggawa. Ayu Aida. Kenal dari mana sama Ayu Aida? Kenal lewat teman di Jakarta. Waktu itu diundang saya untuk mengisi acara di komunitas pengusaha kaya yang memiliki istri saya, dan alhamdulillah juga istri saya selalu juga membantu Palestina lewat saya karena dia percaya banget sama saya waktu saya sampaikan ke Palestina, alhamdulillah. Dan waktu itu saya pertama kali kenal sama istri saya, bilang saya mau menjadi orang kaya, gimana mau membantu keluarga saya dan mau membangkit ekonomi saudara kita di Palestina juga. Bagaimana bisa caranya? Akhirnya alhamdulillah. Kita Udah, istrinya Coba lagi. kita langsung panggil ya. Ayu Aida, ini dia sang istri dari Oday. Selamat pagi. Mbak Ayu Aida, apa kabar? Silakan Mbak Ayu Aida. Sama-sama Jember nih sama Dewi. Silakan Mbak Ayu, boleh duduk. Jadi Mbak Ayu pertama kali kenal ngelihat sama Oday itu gimana sih? Ya dagdikdukser lah. Jangan deg-degan. Jadi pertama karena dikenalin sama temen gitu untuk mengisi sebuah acara, karena beliau itu kan hafiz Quran. Jadi untuk di komunitas pengusaha kaya itu ada mitra-mitra, sehingga beliau ngisi Komunitas apa, mohon maaf? pengusaha kaya. Pengusaha kaya. Iya. Oke, baik. Jadi beliau datang ke kantor untuk mengisi lantunan ayat suci Al-Quran di hadapan mitra-mitra. Lalu setelah itu kita ngobrol-ngobrol, ini komunitas apa gitu. Saya kepengen kaya gitu, kepengen membantu Palestina. Karena kondisi Palestina seperti ini, dia cerita semuanya gitu. Dan alhamdulillah memang setiap bulannya saya ada membantu Palestina gitu. Oh, jadi kedekatannya dari situ ya? Iya. Beda usia 15 tahun, kalau boleh tahu, Oday umur berapa? Saya 25. 25. Berarti saya 40 ya. Saya nggak nanya ya, Bu. Saya nggak kesana sih, cuma mau tahu aja umurnya Oday berapa. Ya benar, Dan ini Nabi seperti Muhammad. Khadijah dan Rasulullah SAW yang menikahi dengan Khadijah, kan wanita yang terbaik di Islam kita, yang terbaik di dunia. Saya mau tanya, yang awal mulai pendekatan siapa? Saya sangat jatuh cinta kepada istri saya, itu yang pertama kali. Yang Waktu itu status istri janda atau Sudah pernah menikah? Sudah Jangan pernah suka Janda. janda dulu ya. Sudah pernah menikah? seperti Khadijah dan Rasulullah memang persis. Dan saya selalu doa di salatku, ya Allah berikan kepada saya istri yang salihah, yang Alhamdulillah, baik. dapat Dan ya. sebenarnya Soleha yang kaya. alhamdulillah. Semuanya. Yang salihah, kaya, cantik, semuanya lengkap, Oke. alhamdulillah. Apa yang membuat akhirnya Mbak Ayu Aida mau menerima pinangan Haji dari Daraus. Oday? Sebenarnya juga saya berpikir ulang ya, karena saya pribadi gagal dalam rumah tangga. Jadi memang Berapa kali Mbak? 2 kali. Enggak apa-apa, saya 3 kali. Lalu? Qadarullah yang terbaik. Lalu Lihat qadarullah sebenarnya yang terbaik. iya sudah punya ini, nggak mau menikah lagi gitu. Sudah punya mana nggak mau menikah lagi? Ya maksudnya Udah punya motong, Oday maksudnya dalam udah hati. Enggak, trauma maksudnya gitu Ki. Sebelum jadi ketemu trauma, Oday. gitu. Jadi udah dia nggak mau nikah lagi, saya fokus dengan anak saya dan juga semuanya sudah punya gitu. Jadi saya Iya. fokus untuk Saya keluarga juga dan Mbak nggak mau anak. nikah lagi nih, ganggu terus Mbak. Dia minta diganggu. Akhirnya kemudian bertemulah. Akhirnya bertemulah dengan Bang Oday. Terus waktu itu
Idul Adha saya membantu Palestina dengan setiap bulan memang saya membantu Palestina. Terus Bang Ode bilang mau doa apa gitu. Saya bilang sebenarnya saya nggak mau nikah lagi, tapi tetap kita harus berdoa. Kita nggak tahu kedepannya apa gitu. Doakan aja, sampaikan sama orang-orang Palestina. Kalau Allah masih kasih rezeki saya untuk menikah lagi, mendapatkan suami yang soleh dan bisa menjaga cinta kepada saya dan menjaga harta saya untuk harta saya jalan kepada yang bermanfaat. Ya, begitu. Akhirnya Bang Ode langsung bilang sama saya aja Bunda gitu. menawarkan diri ya. Menawarkan diri dan akhirnya sekarang menikah. Sudah berapa lama usia pernikahan? 1 tahun Lebih 3 bulan Ya, 1 tahun 3 bulan. Menikah di mana saat itu? di Jember. Di Jember ya. 1 tahun 3 bulan akhirnya resmilah menjadi pasangan suami istri. Dan saya boleh ya kasih sesuatu. Sebelum nikah saya rencananya mau pulang ke Palestina. Sudah mau rindu. Pulang, ya? Sudah rindu banget sama keluarga saya. Sudah kayak udah capek sendirian gitu. Mau keluar, udah mau meninggalkan semuanya, mau pulang. Nggak apa-apa wis walaupun ada bom, ada tembakan segala macamnya gitu Iya. ya. Yang penting bisa berjumpa keluarga gitu. Benar. Akhirnya itu terjadi. Saya juga dapat feeling dari Allah Azza wa Jal. Udah aku tenang banget dan ada feeling bagus itu. Udah mau nikah dan saya merasa itu yang terbaik buat saya. Kita juga berharap ini yang terbaik ya. Alhamdulillah ya. Itu udah Luar biasa. sukses. Dan ini juga sudah menjadi jalannya pastinya ketika akhirnya seorang Oday juga bisa menjadi viral di media sosial di Indonesia karena sempat juga menyanyikan lagu berbahasa Indonesia di salah satu ajang pencarian bakat. Kita mau kasih lihat yang satu. Oday sempat mengikuti ajang pencarian bakat di Turki ya, tapi bernyanyi dengan menggunakan bahasa Indonesia juga. Iya. Apa alasannya? Rasanya seru banget di sana. Alasannya kenapa? Why? Alasannya ya saya sangat bangga bisa bahasa Indonesia di luar itu. Saya sangat bangga dan sangat mencintai Indonesia dan Indonesia adalah negara saya yang kedua yang tercinta. Jadi saya menciarkan Indonesia juga di luar. Singkat, Oday apa yang mau disampaikan untuk istri tercinta? Yang sebenarnya mau ngomong banyak ya. Saya berterima kasih banget kepada istri saya yang tercinta. Dipandang dong. Yang selalu support saya. Dilihat istrinya? Dan tidak pernah tidak mensupport, selalu support saya, alhamdulillah. Dan saya sangat cinta sama beliau. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kasih kita kesehatan dan kebersamaan sampai surga insya Allah Azza wa Jalla. Dan saya cium juga kepalanya. Kita kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi Abu.